Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberi penjelasan tentang puasa weton. Puasa weton adalah puasa yang dilakukan di saat hari kelahiran atau weton yang sesuai dengan penanggalan Jawa. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Kejawen di masa lalu. Dan hingga kini masih ada sebagian orang yang menjalankannya. Puasa weton dilakukan untuk memperingati hari kelahiran seseorang, sedangkan rata-rata secara tradisional seseorang biasanya melakukan puasa weton agar hajatnya atau keinginannya bisa terwujud. Serta orang yang melakukan puasa ini dengan tata cara yang benar dan dilakukan secara rutin dianggap banyak mendatangkan berbagai hal yang baik. Tetapi selain itu, di zaman dulu banyak orang Kejawen yang melakukan puasa weton dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan dengan roh leluhur agar selalu peka terhadap isyarat Tuhan dan diberikan keberkahan hidup secara keseluruhan serta agar dikuatkan sukmanya. Ada juga yang melakukan puasa ini agar bisa tahu wujud dari kembaran sedulur papat. Puasa ini dilakukan di hari dan pasaran kelahiran, misalkan hari lahir Jumat pasaran Legi. Siklus pasaran ini berputar setiap 35 hari, maka hari pasaran atau weton kelahiran itu pun juga berulang tiap 35 hari sekali. Jadi dia berpuasa tiap hari Jumat pasaran Legi. Untuk hari yang paling bagus melakukan puasa ini adalah pada hari dan pasaran serta wuku saat kelahirannya, misalkan lahir pada hari Jumat pasaran Legi wuku Kulawu, maka pada hari Jumat Legi wuku Kulawu dilakukan puasa weton beserta selamatan wetonan. Wuku ini jumlahnya 30, setiap wuku berlaku untuk 1 minggu. Untuk tata cara selamatan wetonan, biasanya selamatan ini menggunakan yang pertama nasi putih yang berbentuk tumpeng. Adalah simbol dari gunung yang menunjukkan bahwa tumpeng ini bisa diartikan doa yang menuju ke atas atau ke Yang Maha Kuasa. Tumuju marang pangeran atau istilah bahasa Indonesianya tertuju kepada Tuhan. Tumpeng juga bisa difilosofikan ndedonga anteng meneng metenteng, yang berarti berdoa dengan tenang, diam, dan teguh. Tumpeng ini juga sebagai keadaan di dunia ini, segala macam dan ragam yang ada di dunia ini berasal dari yang satu. Lalu selanjutnya adalah ingkung. Ingkung ayam yang utuh. Ingkung mempunyai makna ingsun tansah menekung. Diartikan aku selalu menyembah dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu ada telur rebus. Telur rebus memiliki makna asal muasal terjadinya makhluk hidup. Untuk selamatan weton, telur yang digunakan memiliki jumlah angka tertentu, yaitu 7, 11, atau 17 butir. Angka 7 melambangkan pitulung atau pitulungan, atau bisa diartikan sebuah pertolongan. Sedangkan angka 11 melambangkan kawelasan atau belas kasih, dan jumlah 17 bermakna pitulungan lan kawelasan, yang berarti pertolongan dan belas kasih.
Telur yang digunakan adalah harus telur ayam Jawa yang dibiarkan utuh, tidak dikupas kulitnya. Namun seiring berkembangnya zaman, telur yang digunakan dapat berubah jenis telur ayam apa saja dan kulitnya telah dikupas, bahkan ada yang dibelah menjadi separuh. Lalu juga ada jajanan pasar yang memiliki makna urip yen dasar tatanane Gusti tentu ora bakal nyasar, yang diartikan hidup kalau mengikuti aturan Tuhan tentu tidak akan salah jalan. Salah satunya adalah wajib. Seperti wajib mempunyai makna wani tumindak becik, yaitu berani berbuat kebaikan. Lalu selanjutnya ada gedang ijo, mempunyai makna gawe seneng anak lan bojo, dalam arti berbuatlah menyenangkan anak dan istri. Lalu selanjutnya adalah sukun, yang berarti mempunyai makna supaya rukun. Untuk selanjutnya yaitu nanas, mempunyai makna wong urip ojo ngragas, dalam arti orang hidup janganlah serakah. Lalu ada kedondong. Dondong mempunyai makna ojo kegeden omong, atau bisa diartikan jangan besar omongan. Selanjutnya ada jambu. Jambu memiliki makna ojo ngudal barang sing wis mambu, yang berarti jangan melakukan sesuatu yang buruk. Lalu ada lagi jeruk, mempunyai makna njaba njero kudu matuk, yang berarti luar dalam atau lahir batin harus sesuai atau sejalan. Lalu ada uang koin atau logam, diletakkan di bawah tumpeng atau daun pisang yang menjadi sarana untuk meletakkan tumpeng, dengan makna bahwa konsep uang di masyarakat Jawa berada di bawah dan janganlah mengagung-agungkan uang, karena uang bukanlah segalanya. Lalu selanjutnya ada kembang setaman. Jadi tidak hanya satu macam bunga tetapi bermacam-macam, seperti bunga melati. Bunga melati bisa diartikan melat-melat ning ati, yang berarti selalu eling dan waspada, selalu ingat dan waspada. Lalu selanjutnya ada bunga kantil, yang diartikan tansah kumantil hatinya kepada Sang Maha Kuasa, serta dapat juga diartikan kumantil hatinya selalu terikat oleh tali rasa dengan para leluhur yang menurunkannya kepada orang tua dengan harapan agar anaknya selalu berbakti kepadanya. Lalu ada bunga mawar. Bunga mawar ini diartikan mawarna warni nafsu, ning selalu tawar dari sifat yang negatif. Jadi berwarna-warni nafsu tapi kita selalu terhindar dari sifat yang negatif. Lalu ada bunga kenongo atau bunga kenanga, yang berarti kenongono kenong ini ning ojo ngono. Jadi manusia itu boleh mencoba apapun, boleh berbaur dengan siapapun, tapi jangan sampai terkena dampaknya, jangan sampai seenaknya sendiri. Harus bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Lalu ada sayuran 7 rupa, seperti yang pertama bayem. Bayem ini memiliki arti adem ayem.
mempunyai makna ketentraman yang identik dengan kehidupan yang dicari manusia Jawa, yaitu urip ayem tentrem atau hidup tentram dan damai. Lalu untuk selanjutnya adalah kacang panjang, mempunyai makna permohonan umur panjang. Kacang ini disajikan dengan tidak dipotong-potong, tetapi dibiarkan memanjang karena kacang panjang ini adalah simbol dari umur panjang manusia serta rezeki yang tidak terpotong-potong. Lalu selanjutnya ada kecambah. Kecambah ini memiliki makna tansah semrambah, yang artinya selalu menyebar. Jadi berarti manusia Jawa selalu menyebar kebaikan dimanapun ia berada. Lalu selanjutnya ada kluweh atau luweh. Kluweh mempunyai makna harapan untuk dapat hidup berkecukupan. Berkecukupan di sini bukan hidup mewah, tetapi hidup yang bersahaja dan sederhana selayaknya prinsip manusia Jawa. Untuk yang selanjutnya adalah kangkung. Kangkung mempunyai makna jinangkungan dening Gusti kang murbeng dumadi, yaitu harapan dan doa untuk selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kangkung yang tumbuh merambat menjadi simbol bagi kehidupan manusia Jawa. Diartikan untuk hidup merambat dan tidak tergesa-gesa. Lalu ada bubur 7 rupa, yaitu bubur merah, bubur putih, bubur merah silang putih, bubur putih silang merah, bubur putih tumpang merah, bubur merah tumpang putih, dan bubur putih yang dikasih sisiran gula merah dan parutan kelapa secukupnya. Kenapa masing-masing harus berjumlah 7? Karena 7 dalam arti Jawa berarti pitu, yang diartikan mengandung harapan pitulungan atau pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu untuk pada jajanan pasar, yang tidak asing lagi adalah tebu. Tebu ini bisa diartikan dengan istilah Jawa yaitu anteping kalbu, yang berarti mantapnya hati menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah macam-macam ubur rampe yang dipakai untuk selamatan wetonan. Selamatan wetonan ini dilakukan untuk memperingati hari kelahiran. Sebelum melakukan selamatan wetonan, maka harus terlebih dahulu melakukan puasa weton kelahiran. Puasa ini dilakukan selama sehari semalam atau juga 24 jam. Dimulai pada saat petang dan berbuka juga pada saat petang. Di hari dan pasaran kelahiran. Puasa ini ada juga yang dilakukan selama 3 hari. Tapi bila dilakukan 3 hari itu berarti dinamakan puasa ngapit. Puasa ngapit dilakukan sebelum hari kelahiran dan sesudah hari kelahiran. Misalkan
hari kelahiran adalah Sabtu Pahing, maka melakukan puasa mulai dari hari Jumat Legi, lalu Sabtu Pahing, lalu Minggu Pon. Jadi dimulai pada malam Jumat Legi, Sabtu Pahing, dan Minggu Pon. Itu bila dia berkelahiran Sabtu Pahing. Untuk manfaat dari puasa weton ini adalah salah satunya melatih kesabaran dan prihatin, meningkatkan kepekaan batin dan pikiran, menguatkan mental, meningkatkan kesehatan tubuh, mewujudkan berbagai macam hajat atau keinginan, mendapat restu pengayoman dari para leluhur, dan dilancarkan segala urusannya. Serta manfaat lainnya adalah bisa mengetahui sedulur papat. Jadi bisa mengetahui wujud dari mereka. Biasanya dilakukan pada malam hari di malam kelahiran, melakukan tapa ngebleng di dalam ruangan ataupun gua, dan kita berusaha mencari tahu tentang jati diri, tentang nafsu, tentang sedulur papat ini, jadi agar kita bisa mengerti dan tahu wujud mereka, dan kita bisa tahu cara untuk mengendalikannya supaya lelaku kehidupan bisa berjalan sesuai dengan jalan kebenaran, agar tidak tersesat dan tahu arah tujuan dari kehidupan. Demikian penjelasan dari saya mengenai puasa weton dan syukuran wetonan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya agar bisa lebih berkembang lagi. Di sini saya hanya berbagi, semoga bisa menjadi wawasan yang baru dan bisa bermanfaat.